semuanya pada hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, sebaiknya jika kita berdoa terlebih dahulu, silakan ke kelas untuk memimpin doa pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kami bisa berdoa. Kayak kita mau doa, mulai. Doa selesai. Nah, sekarang siapa yang tidak hadir hari ini? Kenapa dia tidak hadir? Sakit. Oh, sakit. Jadi, Ibu mau tanya sebelum materi kita dimulai, benda apa yang sering kita gunakan untuk membeli barang? Ya, benar sekali, Dian. Jadi, uang adalah yang biasa kita gunakan untuk membeli barang. Jadi, materi kita hari ini terkait uang dan lembaga keuangan. Sebelum melanjutkan materi kita, Ibu mau menyampaikan itu tujuan pembelajaran kita hari ini itu mampu menjelaskan pengertian dan fungsi uang dalam sistem ekonomi. Yang kedua itu mampu mengidentifikasi jenis-jenis lembaga keuangan bank dan non-bank. Dan yang terakhir itu ada bisa mampu menganalisis peran lembaga keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya nih sedikit. Siapa di sini yang pernah menabung di bank dan menggunakan e-wallet dalam kehidupan sehari-harinya? Saya Bu. Banyak sekali ya. Jadi Ibu pilih salah satu aja, Ibu Mutia. Saya Bu, saya memakai Bank BSI, juga memakai e-wallet seperti Dana, ShopeePay, dan GoPay untuk bayar Gojek dan lain-lain Bu. Ya, benar sekali anak-anak. Jadi biasanya itu digunakan untuk membayar Gojek atau yang lain-lainnya. Selanjutnya di sini ada pengertian uang. Jadi uang itu adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah untuk membeli barang dan jasa, serta diakui dan diterima oleh masyarakat dalam kegiatan ekonomi itu sendiri. Uang mempermudah proses pertukaran karena menggantikan sistem barter yang memiliki banyak keterbatasan. Itu sebelum pemahaman kalian lebih dalam, Ibu mau memberikan video singkat mengenai sejarah uang di dunia. Keberadaan uang sangat penting bagi kehidupan manusia. Dalam aktivitas ekonomi, uang menjadi alat tukar utama untuk transaksi jual dan beli. Uang adalah alat tukar yang sah dan masih berlaku hingga sekarang. Tiap negara memiliki mata uang sendiri dengan nilai tukar yang berbeda. Seiring dengan perkembangan zaman, uang mengalami banyak perubahan, mulai dari bentuk fisik, logam dan kertas, hingga uang yang disimpan secara digital. Namun, jauh sebelum itu, manusia sama sekali belum mengenal uang. Jadi, manusia memenuhi kebutuhannya sendiri dengan bergantung hanya pada alam. Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi makanan, manusia akan berburu hewan, menangkap ikan, atau memetik buah di hutan. Akan tetapi, populasi manusia yang semakin bertambah menyebabkan kebutuhan semakin meningkat, dan sistem yang hanya bergantung pada alam tersebut tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan manusia saat itu. Manusia menyadari bahwa mereka adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan, sehingga Dan itu saja penjelasan dari video yang Ibu tampilkan. Di sini Ibu akan menjelaskan sedikit dari terkait video tersebut. Jadi terkait uang tersebut, zaman dahulu kita itu masih menggunakan barter yang sebagai transaksi. Tapi sekarang karena zaman sudah berkembang, jadi kita menggunakan uang seperti biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya siapa yang tahu tentang fungsi-fungsi uang itu apa saja? Saya Bu. Silakan Fatia. Jadi uang itu untuk membeli barang dan juga kebutuhan sehari-hari. Ya, benar sekali, uang itu biasa kita gunakan untuk membeli barang dalam kebutuhan sehari-hari. Jadi di sini Ibu akan menyampaikan apa saja itu terkait
terkait fungsi-fungsi uang. Yang pertama itu ada alat tukar atau medium of exchange. Yang kedua itu alat penyimpanan nilai store of value. Dan yang terakhir itu ada alat pembayaran net of payment. Selanjutnya itu ada jenis-jenis uang. Di sini kita tidak familiar lagi tentang uang kertas dan tentang uang logam. Uang kertas itu adalah uang yang terbuat dari bahan kertas dan khususnya dikeluarkan oleh bank sentral serta digunakan sebagai alat pembayaran sah. Begitu juga dengan uang logam. Uang logam itu terbuat dari bahan logam seperti aluminium, nikel atau tembaga yang digunakan sebagai alat pembayaran sah juga. Seperti contoh ini adalah contoh dari uang kertas dan ini adalah contoh dari uang logam. Selanjutnya itu kita akan mempelajari lembaga keuangan. Jadi lembaga keuangan itu badan atau lembaga yang bergerak di bidang keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali pada masyarakat dalam bentuk kredit atau layanan keuangan lainnya. Nah, berikut contoh. Adapun dua dari lembaga keuangan ini, yang pertama itu ada bank dan non-bank. Contoh dari bank itu adalah bank sentral, bank umum, dan bank kreditan rakyat atau BPR. Dan contoh dari non-bank yaitu asuransi, pegadaian, koperasi simpan pinjam, dana pensiun, dan juga modal. Sebelumnya Ibu mau tanya nih, jadi menurut kalian ada nggak sih yang bisa mengasih contoh itu dari lembaga keuangan ini? Saya Bu, Ya silakan Dewi. menurut saya contoh lembaga keuangan itu ada Bank BRI dan juga Pegadaian. Ya benar sekali. Dewi sudah menjelaskan, sudah mengetahui contohnya dalam hidup sehari-hari. Selanjutnya kita akan membahas peran dalam perekonomian. Pertama itu ada menghimpun dana dari masyarakat melalui tabungan. Seperti misalnya kita menabung di bank sebagai untuk mengelola keuangan kita dengan baik. Dan yang kedua itu menyalurkan dalam bentuk kredit atau investasi. Misalnya jika di pedesaan petani di kekurangan uang untuk menafkahi keluarganya atau itu usahanya berkurang, jadi kita bisa meminjamnya melalui bank atau kredit atau investasi di bank. Selanjutnya itu ada menunggu stabilitas ekonomi dan yang terakhir itu adalah mendorong pertumbuhan ekonomi. Di sini ada yang bisa bantu Ibu menyimpulkan itu pembelajaran kita hari ini. Putri dari tadi main handphone saja, memang tidak menyimak Ibu. Bisa bantu Ibu baca kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini nggak? Ya boleh Putri. Jadi kesimpulannya, uang merupakan alat tukar yang diterima secara umum untuk melakukan transaksi dan memenuhi kebutuhan hidup, yang memiliki fungsi sebagai alat tukar, satuan hitung, penyimpanan nilai, dan alat pembayaran, serta terdiri dari berbagai jenis seperti uang kertas, uang logam, uang kartal, dan uang dirham. Sementara itu, lembaga keuangan adalah badan yang mengelola dan menyalurkan dana dalam perekonomian, baik bank maupun non-bank, di mana bank berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana serta menyediakan jasa keuangan. Sedangkan lembaga keuangan non-bank memberikan layanan keuangan di luar perbankan seperti asuransi dan pembiayaan. Secara keseluruhan, uang dan lembaga keuangan saling berkaitan karena uang digunakan dalam kegiatan ekonomi. Sedangkan lembaga keuangan mengatur peredaran dan mengelolanya sehingga peredaran ekonomi dapat berjalan. Baik, Terima kasih Putri. Jadi pembelajaran kita hari ini telah selesai. Kalau itu untuk tugas minggu depan, Ibu akan berikan di WhatsApp grup kalian ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita tutup dengan berdoa. Silakan untuk ketua pimpin doa terlebih dahulu. Kita kami sudah selesai untuk sebelum kita pulang dan kita berdoa. Mari berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Untuk pertanyaan tadi yang sudah menjawab pertanyaan Ibu akan kasih lewat masing-masing ya. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.